Faslun wal udhiyatu sunnatum muakkadah. Fasal, dan berkorban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Dalam bahasa lainnya sunnah kifayah muakkadah. Sunnah kifayah, bukan fardu kifayah. Artinya kalau salah satu anggota keluarga sudah berkorban, maka tidak dihukumi bakhil bagi anggota keluarga yang lain. Tapi nggak boleh kalimatnya salah ngomong. Udah kalau sudah ada yang korban, yang lain nggak usah korban. Itu salah kalimatnya. Salah kalimatnya. Itu ngajarin pelit namanya. Loh kalau mampu banyak, mengapa tidak? Betul nggak? Jadi kita jangan berhitung satu keluarga cukup satu orang saja berkorban. Jangan ngitung begitu. Nabi Ibrahim itu berkorbannya 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta sekaligus. Ikhlas. Karena Allah semata. Kalau orang sekarang sudah korban 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta, tunggu aja bentar lagi bannernya muncul. Calon gubernur. Wow. Haji Suparman Abdul Karim. Jadi sudah segitunya. Kalau orang sekarang, kalau Nabi Ibrahim ikhlas. Makanya korban itu ibadah yang nggak boleh dibatasi. Mengapa jadi salah kalimatnya? Sudah kalau satu anggota keluarga sudah korban, yang lain nggak usah. Itu kan batasin namanya. Nggak boleh. Nah kalau seandainya sanggupnya cuman 1 kambing itulah, anggota keluarga yang lain tidak perlu merasa berdosa. Karena sudah ada yang menggugurkan sunnah kifayahnya. Di sunnah kifayah muakkadah. Sudah ada yang menggugurkannya. Makanya enggak ketang dalam satu keluarga itu 1 orang 1 berkorban. Jadilah setiap tahunnya. Lalu jangan pula ada yang berkata begini. Kalau sudah suami berkorban, ya istri nggak perlu lagi. Kata nggak perlunya itu yang salah. Kata nggak perlunya itu yang salah. Mengapa? Karena Nabi berkorban tidak hanya atas nama dirinya. Nabi juga berkorban atas nama istrinya. Jadi istrinya juga berkorban. Jadi jangan ada kata nggak perlu lagi. Jadi hati-hati dalam membahasakannya. Karena bisa salah nantinya. Sunnah muakkadah. Bagi siapa? Setiap muslim yang mampu. Ukuran mampu berkorban apa? Man malaka jaza'ah. Yang punya kemampuan menyediakan seekor kambing. Yang bisa beli kambing di hari raya Idul Adha, maka sunnah baginya untuk berkurban. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Saya ulangi. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Diperkenankan unta itu diatasnamakan 7 orang dan sapi itu diatasnamakan 7 orang. Jadi kalau satu keluarga korban 1 sapi, ya udah atasnamain 1 sapi. Kecuali 1 kambing cumanan, boleh wa'an ahli baitihi. Suparman Abdul Karim dan semua keluarganya. Boleh juga. Pahalanya maksudnya. Karena Nabi melakukan itu. Bahkan boleh saja Ibu Hajah Maliah begini. Korban ini atas nama saya dan semua anggota Majelis Taklim Aisyah. Boleh. 1 kambing itu boleh. Pahalanya loh yang atas nama itu. Tapi ibu-ibu nggak bisa ngeles. Begitu diajak orang korban, udah Bu Hajah Maliah korban atas nama saya. 1 kambing rame-rame gitu. Nggak bisa ngeles karena itu pahala. Karena Nabi pernah berkorban begini. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, korban ini atas nama saya, kata Nabi, dan semua umat saya yang enggak mampu berkorban. Jadi boleh
diatasnamakan semua orang. Kan banyak tuh yang nggak mampu korban. Maka pahalanya dibagi. Jadi orang-orang yang nggak mampu korban tuh dapat bagian pahala dari kurbannya Nabi. Atau dalam bahasa lain begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Maksudnya apa? Ternyata pahala berkorban bisa diatasnamakan banyak orang. Walaupun berkorban itu diri kita sendiri. Tapi kalau satu orang itu satu sembelihan, itu lebih afdol lagi. Paham ya? Itulah mengapa wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, satu unta boleh diatasnamakan 7 orang, wal baqaratu an sab'atin, dan satu sapi 7 orang. Gara-gara keterangan inilah, itulah mengapa ada patungan kurban. Allah maha tahu, karena Allah itu maha tahu, maha pencipta. Maka dia sudah tahu akan ada orang Indonesia yang patungan beli hewan kurban. Itulah maha taunya Allah itu. Di Arab Saudi mana ada patungan begini? Nggak ada. Hanya Indonesia Raya tercinta yang bisa patungan beli korban itu. Berarti Indonesia hebat dong. Hebat kan? Ya hebat dong berarti Indonesia. Indonesia ini negara hebat. Jadi begini, syariat itu dibingkai dengan budaya. Makanya hanya orang yang nggak ngerti agama nganggap adat itu haram. Ah, itu kan adat, haram hukumnya. Padahal justru dalam Islam, kalau orang belajar usul fikih, adat itu bagian dari syariat. Makanya dalam syariat Islam, agama nggak boleh menyalahkan adat. Adat itu masuk dalam kaidah usul fikih, sumber hukum Islam. Sesuatu yang biasa dilakukan di adat, itu tidak boleh disalahkan oleh agama. Selama adat itu tidak bertentangan dengan agama. Paham maksudnya? Nah, kayak tradisi patungan kurban itu bagus. Bukan hanya tidak bertentangan sama agama, tapi justru mendukung syariat agama. Kalau zaman dulu Nabi memerintahkan kalau ada keluarga yang mati, anterin makanan ke rumah Ja'far, kata Nabi. Sediakan makanan. Mereka sedang bersedih. Zaman dulu begitu, orang nganterin makanan matang. Begitu dibawa ke Indonesia, perintah menghidangkan makanan di rumah Ja'far itu dibawa ke Indonesia, berubah dia. Yang dianterin ke rumah ahli musibah bukan tempe orek, bukan pindang, tapi bahan mentah, beras. Bawa beras, bawa mie kuning, sama nenteng ayam. Kan begitu. Orang Indonesia kan begitu, pakai baskom atau bakul isi beras, kasih mie kuning, telur lah telur, kalau enggak ayam ditenteng. Setiap ada orang meninggal begitu. Itu pelajaran dari mana? Dari Nabi itu. Nabi yang nyuruh. Kalau dulu orang bawa matengan, akhirnya orang bawa bahan mentah. Repot ternyata manggul baskom itu, baskom beras itu, akhirnya diamplopin lah, ganti duit. Kan begitu. Cuman sekilitnya orang sekarang nyumbang orang musibah cuman 5.000. Itu sekilit namanya. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi betul nggak boleh 5.000 isi amplop itu kalau nyumbang orang meninggal. Paling kecil mah gocap ya. Sampai segitunya. Jadi syariat Islam itu kalau sudah masuk Indonesia jadi indah. Jadi indah syariat Islam itu. Nah, termasuk tadi ini kurban. Begitu masuk Indonesia adalah patungan. Bayangkan seandainya nggak ada sistem patungan, belum tentu ada 1 ekor sapi tiap tahun di masjid ini. Betul nggak? Belum tentu. Karena orang kalau membeli 1 ekor sapi nunggu duit banyak dulu. Nah, udah kita nih pakai sistem patungan, nyicil pula.
300.000 sebulan misalnya. Nggak kerasa lunas tuh. Makanya bisa sampai 10-20 ekor kan. Ini nggak ada di negara Arab, hanya ada di Indonesia. Maka bersyukurlah kita menjadi warga Indonesia. Dan Allah sudah maha tahu ini, tahu betul Allah dengan ini semua. Saya nggak mau di antara ibu-ibu nanti ada ujuk-ujuk berfatwa bid'ah patungan kurban. Zaman Nabi nggak ada. Dasar cangkemmu ya. Enak aja ngomong bid'ah itu. Itu orang nggak ngerti syariat. Makanya kalau orang ngerti syariat hukum Islam, bid'ah itu bukan hukum. Mana ada hukum bid'ah itu? Tidak ada. Dalam Islam itu kan hukumnya itu wajib, sunnah, kan begitu. Makruh, mubah, haram, sah dan batal. Sekolah di mana orang ngomong hukum bid'ah itu sekolah di mana? Jadi kalau ada ustadz ngomong hukumnya bid'ah, berarti dia nggak pernah ngaji. Karena bid'ah bukan hukum. Hukum itu harus begitu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal. Nah itu aja 7. Selain itu nggak ada hukum. Jadi kalau ada orang hukumnya bid'ah, berarti dia nggak ngerti hukum Islam. Karena bid'ah itu bukan hukum. Jadi begitu. Segala hukum harus dikembalikan kepada hukum, minimal hukum yang 5. Dia wajib, dia sunnah, dia makruh, dia mubah, atau dia haram. Harus begitu. Makanya model penyelenggaraan kurban yang berlangsung di Indonesia ini menurut saya perpaduan antara syariat dengan adat budaya, sehingganya semua menjadi indah. Termasuk tadi yang sering saya contohkan. Kalau ngikutin adat Arab, ibu-ibu ini nggak boleh pakai baju warna-warni. Harus satu warna. Orang Arab hitam semua. Orang Arab mana ada pakai kerudung putih? Nggak ada. Apalagi pink, nggak ada di Arab. Makanya jangan jualan baju pink di Arab. Nggak laku. Nggak laku. Itu adat loh, itu adat kan. Yang bisa warna-warni begini siapa? Ya Indonesia. Nah itu contoh. Jadi makanya ada istilah lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah ini harus paham yang sedemikian rupa.